Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Oke. Jadi kenapa kemudian suara saya kedengaran nggak ini? Kedengaran. Oke, baik. Jadi iblis itu dibuat kemudian bermusuhan dengan manusia. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi umat manusia itu harus menghindarkan diri mereka dari api neraka. Dan yang mengajak kemudian manusia itu masuk ke dalam api neraka itu adalah iblis. Iblis ingin dipersamai untuk masuk ke dalam neraka. Kenapa mama? Ya, sehingga iblis itu kemana anak keturunan Adam, di situ ada iblis. Jadi pada setiap manusia itu ada iblis yang kemudian enggak, kalau di Kristen kan ada Roh Kudus ya. Kenapa mau enggak ada di Kristen enggak ada. Di Kristen enggak ada Roh Kudus. Kenapa mau masuk cuma dengan di Kristen itu enggak ada Roh Kudus. Roh Kudus itu kata pinjaman yang diambil dari Al-Qur'an di dalam Bible Indonesia. Muhammad 2 Korintus 12 nomor 7, diam dulu. 2 Korintus, diam dulu ya. Anda kan bertanya ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa cakap berkegiatan? Mampus. Di dalam 2 Korintus 12 nomor 7, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Jadi di dalam tubuh Paulus itu ada iblis. Tidak ada pengakuan Nabi Muhammad di dalam tubuhnya itu ada iblis, nggak ada. Hanya Paulus yang mengaku di dalam tubuhnya ada setan. Nah, setiap manusia itu ada jin pada dirinya yang senantiasa mengikuti. Nah, Nabi Muhammad diikuti oleh jin. Setiap manusia itu punya jin. Ada makhluk yang senantiasa mengintai manusia itu. Bedanya ketika jin ini mendekati Nabi Muhammad, yang khusus yang ada ya, jin qarim ini yang khusus kemudian mendekati Nabi Muhammad. Saking taatnya Nabi Muhammad, apa yang mendekat kepada dia ikut-ikut juga menjadi muslim. Itulah hebatnya Nabi Muhammad. Nah, sedangkan kalau kita melihat di dalam Kejadian 3 nomor 15, Tuhan ini memang sudah merencanakan permusuhan antara iblis dan anak keturunan Adam. Ya, karena diadakan permusuhan, maka setiap manusia anak keturunan Adam akan ada iblis yang selalu mengintai dan menjadi musuhnya. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang tidak memiliki musuh iblis. Ya, kecuali ya pengecualian. Kalau Kristen kan disuruh mengasihi musuh. Musuh itu kan iblis. Tapi Kristen disuruh mengasihi musuhnya. Itu dia. Nah, sedangkan Nabi Muhammad ini dia seperti seorang dokter. Bagaimana dokter itu? Setiap saat dia bergelut dengan kuman. Setiap saat dia bergelut dengan bakteri. Apa tujuannya? Untuk mengetahui bagaimana caranya mendapatkan penangkal dari bakteri tersebut. Dokter ini tahu bakteri ini menyebabkan penyakit ini, antisipasinya obat ini. Itu sama seperti itu. Nabi Muhammad kemudian tidak dipengaruhi oleh iblis. Jin yang datang kepada Nabi Muhammad itu, jin qarin yang ada pada diri Nabi Muhammad itu tidak berpengaruh kepada Nabi Muhammad. Sedangkan manusia lain, jin qarin itu berpengaruh kepada manusia. Makanya di dalam Islam itu
ada perintah kemudian untuk mengikuti Nabi Muhammad, utamanya di dalam sholat dan juga di dalam melakukan aktivitas. Umat Islam diminta apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena setan ini selalu mengintai manusia. Setan ini tidak tidur. Setan ini tidak sakit. Setan ini kemudian tidak disibukkan dengan hal-hal duniawi. Setan hanya fokus menyesatkan manusia tanpa terkecuali. Yesus aja dicobai oleh iblis, apalagi manusia biasa. Jadi semua nabi itu dicobai oleh iblis, termasuk Nabi Muhammad. Nah, yang datang kepada Nabi Muhammad itu bukan iblis. Yang menjadi muslim itu jin korin. Kalau iblis itu, ya iblis sudah tidak bisa lagi menjadi muslim. Namanya iblis, ya iblis. Iblis itu tempatnya neraka. Tidak bisa dia kemudian iblis masuk menjadi muslim, tidak bisa. Yang menjadi muslim itu adalah jin. Ingat, jin itu adalah makhluk yang memiliki perintah, yang memiliki tugas dan perintah dari Tuhan, sama seperti kita manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Jadi ada jin yang taat, ada jin yang tidak taat. Jin yang tidak taat itulah yang disebut setan, iblis. Sedangkan jin yang taat itu mereka yang disebut muslim. Begitu juga manusia. Manusia itu terdiri dari dua kelompok. Ada yang disebut kafir, ada yang disebut muslim. Yang ingkar untuk taat kepada pencipta disebut kafir. Kalau jin disebut iblis. Makanya Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukassirun. Saudara-saudaranya iblis itu adalah orang kafir. Karena orang kafir ini adalah orang yang ingkar, yang senantiasa menggoda manusia untuk selalu lari kepada kemaksiatan. Iblis juga begitu. Jadi sama-sama sang penggoda. Datanglah ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu penggoda. Digoda dengan apa? Seluruh hewan bisa kau makan, tidak ada yang haram, tidak ada siksaan kubur, mati langsung masuk surga. Itu cara iblis menggoda, itu begitu. Makanya iblis itu cuma satu perintah saja datang kepada mereka. Mereka gagal. Cuman perintah untuk sujud menghormat kepada Adam saja gagal. Nah, orang-orang yang tidak tunduk kepada perintah Tuhan itu segolongan iblis. Inilah yang terjadi karena iblis itu bersumpah, aku akan menyesatkan seluruh anak Adam. Bahkan Tuhan mengatakan, aku akan membuat permusuhan. Nah, siapa yang kalah dengan musuhnya, dia akan menjadi santapan musuh. Dia akan menjadi sandera musuh. Tapi siapa yang menang terhadap musuhnya, maka musuhnya tidak kemudian berdaya. Nabi Muhammad menang atas musuhnya. Jadi sekali lagi 2 Korintus 12:7, di dalam tubuh Paulus itu ada setan. Bukan jin lagi tapi setan. Begitu saudara. Jauh lebih parah daripada Nabi Muhammad. Alhamdulillah Nabi Muhammad membuat jin yang ada, jin korin yang ada padanya itu menjadi muslim. Karena tidak ada sisi mau digoda dari sini nggak bisa, mau digoda dari sana nggak bisa. Bagaimana caranya? Ya satu-satunya dia harus tunduk kepada Nabi Muhammad. Nah, itulah hebatnya. Oke, boleh izin? Silakan. Cuma boleh saya tanya sedikit ya. Saya tanya dulu ya. Iya. Dalam QS 66 ayat 1 ya. Surah At-Tahrim ya. Iya. Ya. Artinya apa yang Allah sudah perintahkan bahwa itu halal, tapi baginda Nabi Muhammad mengharamkan itu. Bagaimana penjelasan Rasul? Terima kasih. Iya. Jadi Nabi Muhammad itu baginya sudah dihalalkan istri dan baginya sudah dihalalkan madu. Tapi kemudian Nabi Muhammad mengharamkan hanya karena ingin membuat bahagia istrinya. Jadi Nabi Muhammad itu ditegur oleh Allah karena di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 68
Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwasanya dihalalkan bagimu kemudian madu itu. Tidak haram madu itu bagimu. Kenapa kau haramkan? Begitu juga ketika Allah mengatakan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 5 dan 6, halal istri itu. Tetapi kenapa kamu mengharamkan? Di dalam kaidah Islam, At-Tahrim ayat 1 itu jelas. Nabi Muhammad mengharamkan dirinya untuk menggauli istrinya yang sah dan mengharamkan dirinya untuk minum madu setelah kejadian itu. Padahal Allah menghalalkan madu itu. Contoh misalnya dalam Al-Quran, ketika Tuhan kemudian mengilhamkan kepada lebah, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhizi minal jibal buyuta wa minas sajar wa mithma ya'rishun, kata Allah. Buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Summa kulli min kulli thamarat. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman berupa madu yang bermacam-macam warnanya, di dalam terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar tanda kebesaran Allah bagi orang berfikir. Jadi madu itu sudah dihalalkan. Begitu juga kemudian dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, Allah kemudian memberikan penghalalan terhadap istri, illa, kata Allah, kecuali kepada istri itu halal kita gauli. Itu Allah yang menerangkan itu. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim. Nah, itu kata Allah. Terhadap istri kita itu halal. Tapi Nabi Muhammad kemudian mengharamkan di hadapan bininya karena dia takut kepada bini, sehingga dia bersumpah tidak mau lagi menggauli bininya yang lain. Allah tegur, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Kenapa kau mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istrimu? Kata Allah, oh tidak, bukan istrimu yang menjadi tuntunan Islam itu bukan istrimu yang menjadi pedoman, tapi hukumku di atas segala hukum. Jadi nggak boleh kau mengharamkan apa yang sudah aku halalkan. Maka apa kata Allah, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu wahai nabiku Nabi Muhammad membebaskan dirimu dari sumpahmu, dan Allah pelindungmu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi itu kata Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu, saudara. Oke, jadi ini ya Bang Subah. Jadi poin pentingnya memang Allah Maha bijaksana ya, Allah ya Maha bijaksana. Makanya apa yang sudah Allah perintahkan untuk dihalalkan dengan pertimbangan tertentu, baginda Nabi Muhammad mengharamkan itu ya. Dan itu dengan pengecualian ya, seperti itu ya kira-kira ya kita dapat gitu ya. Oke. Terus mungkin saya pindah lagi, ada satu hari ya, ada diskusi yang lagi tanya-tanya juga, tapi saya juga beberapa tadi ada di room sebelah, tapi kayaknya belum lengkap lah, bukan kurang ilmu, tapi mungkin belum lengkap ya. Surah Yunus ya, Yunus 3 ya, terkait dengan penciptaan bumi ini kan ada 6 masa. Kalau dikaitkan dengan surah apa ya, Fussilat ya, GS 41 9 ayat 9, 10 dan 12 ya. Kalau di total itu penciptaan bumi ini kan ada 8 masa begitu. Seperti ada hal yang kontradiksi gitu. Izin Bang Suma mohon penjelasan. Terima kasih. Jadi begini kawan. Ketika Allah menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam thumma istawa 'alal arsy yudabbirul amr, kata Allah, ma min syafi illa min ba'di izni zalikumullahu rabbukum fa'budu afala tazakkarun. Sesungguhnya Allah Tuhanmu, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas
tahta untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali seizinnya. Itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi Allah menciptakan kemudian alam semesta ini ada masa. Adapun ayat yang saudara sebutkan tadi itu bukan menjadi 8 masa, bukan, tetapi memang sudah 6 masa itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Nah, seperti misalnya kalau saya umpamakan begini, kita akan menyelesaikan bangunan sekolah ini selama sebulan. Uraiannya sama dengan pekerjaan pondasi 1 pekan, pekerjaan kemudian dinding 1 pekan, pekerjaan kemudian atap 1 pekan, berarti sudah 3 pekan. Pekerjaan kemudian plasterannya itu 1 pekan, berarti 4 pekan. Toiletnya dan juga kemudian terasnya itu 1 pekan. Kemudian halaman dan tamannya pun itu 1 pekan. Kalau dihitung berarti 6 pekan. Bertentangan. Tadi katanya cuma sebulan, tapi ketika diurai ternyata 6 pekan. Kalau 6 pekan itu kan artinya ya 1 bulan setengah. Tapi ternyata bukan begitu. Maksudnya ketika dikatakan pondasi 1 pekan, kemudian dinding 1 pekan, kemudian atap 1 pekan, kemudian toiletnya dan juga terasnya 1 pekan, halamannya 1 pekan. Ternyata pada saat pekerjaan toilet dan juga teras, di situ ikut pekerjaan halaman. Berarti dalam 1 pekan itu menyelesaikan 2 unsur tadi. Jadi halaman dikerjakan sepekan, kemudian toiletnya juga sepekan. Tapi di waktu yang sama-sama sepekan, dihabiskan waktu yang sama. Jadi 1 masa dikerjakan 2 pekerjaan sekaligus. Cuman Tuhan menguraikan berapa lama Anda butuhkan kemudian menyelesaikan toiletnya ini 1 pekan. Kalau halamannya 1 pekan, berarti Anda menghabiskan waktu 14 hari. Oh tidak, saya sekaligus mengerjakan dalam 1 pekan. Anda kan bertanya berapa lama? Toilet ini berapa lama? 1 pekan. Ini halaman berapa? 1 pekan. Berapa pekan? 2 pekan. Berarti Anda menghabiskan 14 hari. Oh tidak, saya menyelesaikannya dalam 7 hari. Saya kerjakan semuanya dalam 7 hari itu. Tapi masing-masing berdiri sendiri. Pekerjaan toilet adalah toilet, pekerjaan halaman adalah halaman, tapi include dalam 7 hari, berarti sepekan. Nah, inilah yang disalahartikan kemudian orang-orang yang hanya berdasarkan terjemah. Jadi Allah menciptakan alam semesta itu memang 6 masa. Seperti itu, saudara. Ya, setuju. Memang tadi penjelasan tadi rinci banget loh, itu mantap loh. Memang kalau membaca terjemahkan dihitungkan 8 masa, itu kan agak kontra dengan surah Yunus ya, yang tadi 6 masa itu. Tapi penjelasan Pak Suwah mantap loh, detail banget. Iya. Berikut lagi terkait dengan surah Al-Fatihah ya, surah 1 ayat 6 ya, jalannya lurus. Iya. Kemudian dikaitkan dengan Asy-Syukur surah ayat 61 surah 43 ya. Yes, 43 ya. Iya. Di situ ada kaitan ya, di satu pihak ada tunjukkan jalan yang lurus, di pihak lain ada Isa adalah jalan yang lurus ya. Iya. Tanda-tanda kiamat ya kalau nggak salah ya. Siap. Iya. Jadi Al-Quran itu ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan terkait dengan Al-Quran. Al-Quran ini diutus ke alam semesta melalui Roh Kudus kepada nabinya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai tuntunan kepada manusia. Jadi Al-Quran itu tuntunan untuk seluruh manusia, bimbingan untuk seluruh manusia. Ketika di dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, itu maknanya apa? Bahwa sama seperti kita warga Indonesia, sudah ada rambu-rambu di mana-mana. Kiri arah kiri, kanan arah kanan, lurus berarti lurus, pendakian berarti pendakian, lampu merah berarti berhenti.
Tetapi meskipun rambu-rambu itu sudah dibuat, setiap hari ribuan orang melakukan pelanggaran karena mengikuti syahwat, mengikuti nafsu iblis itu tadi. Sehingga ketika ada umat Islam setiap saat minta, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, jangan dibelokkan. Makanya diteruskan ayat ke-7, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Makna jalan lurus itu jalan orang yang telah diberi nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Siapa orang yang dimurkai? Siapa jalan orang yang sesat? Orang yang dimurkai adalah orang yang kemudian menganggap bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu mati. Orang yang dimurkai, orang yang sesat adalah orang yang menganggap bahwa yang datang kepada mereka itu adalah Yesus, Nabi Isa. Padahal jalan lurusnya adalah yang datang kepada orang-orang kafir itu bukan Nabi Isa, bukan Yesus. Yesus itu datang kemudian nanti di akhir zaman, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Dan sungguh Nabi Isa itu benar-benar pertanda akan datangnya hari kiamat. Jadi kedatangan Nabi Isa yang kedua kalinya bukti datangnya hari kiamat. Kalau begitu, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada yang lain, itu bukan Nabi Isa, itu bukan Yesus. Makanya di dalam Matius 24, tanda kedatanganku adalah langit bergemuruh, matahari tak bercahaya, bulan kemudian menjadi gelap, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kemudian kuasa-kuasa langit kemudian berguncang. Akan nampak di tengah langit aku sebagai anak manusia, seluruh manusia di bumi akan meratap, dan semua manusia di atas bumi akan melihat aku. Inilah jalan lurusnya. Jalan lurusnya itu bahwa umat Islam jangan mau terpengaruh oleh misionaris, jangan mau terpengaruh oleh ajaran kristenisasi yang mengajarkan bahwa Yesus pernah datang. Jangan. Tapi jalan lurusnya adalah Yesus nanti datang ketika beserta dengan tanda-tanda kiamat. Kalau Anda yang mengaku Yesus, bertemu di sini dengan Yesus, mengaku kemudian didatangi Yesus, mengaku mimpi bertemu Yesus, akhirnya dia murtad, itu bukan jalan lurus. Jalan lurusnya adalah mengimani apa yang diajarkan oleh Nabi Isa, bahwa kedatangannya nanti dia yang datang kalau ada tanda kiamat menyertainya. Kalau tidak ada tanda kiamat, maka itu jalan bengkok, itu bukan Nabi Isa. Makanya Yesus mengatakan, jadi kalau ada orang berkata kepadamu ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Itu bukan jalan lurus. Jalan lurusnya adalah aku nanti datang dengan tanda-tanda kiamat. Itu baru jalan lurus. Makanya umat Islam itu ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan kepada mereka. Apa itu? Tidak tergoda dengan rayuan untuk menuhankan apa yang datang di muka bumi ini, yang kemudian diajarkan kebanyakan manusia bahwa itu adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia. Padahal yang benar adalah bukan dia yang datang, kedatangannya bisa ketika ditandai dengan adanya tanda-tanda hari kiamat. Makanya kami berlindung kepada godaan orang Yahudi dan kami berlindung kepada godaan orang Kristen.